Selamat pagi anak-anak. Sebelum Pak melanjutkan, lebih baik kita pengenjali dulu ya. Jadi, Om Swastiastu. Baiklah, minggu lalu kita udah ngomongin tentang syarat-syarat seorang waiter waitress. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Ada beberapa persyaratan itu, pengetahuan, ada keterampilan, penampilan sama attitude-nya. Itu ada gini, kita udah bahas minggu lalu. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan ngomongin tentang peralatan restoran ya. Jadi peralatan ini sangat penting, apalagi di restoran. Jadi kita sebagai seorang waiter waitress entarnya harus paham, harus ngerti, harus tahu tentang peralatan yang ada di restoran. Jadi apa fungsinya, tampangnya kayak gimana, itu harus dipahami betul. Ya, jadi mungkin pada waktu kalian masih kelas 10 dulu sudah pernah diperkenalkan dan sudah lewat setahun karena kelas 2 kalian di bar, jadi mungkin masih sedikit agak bingung. Jadi Pak akan membawakan ini teman-teman lama kalian ntar ya. Oke, jadi kita ke peralatan restoran. Full screen. Wah, full screen. Ken jangan. Ken jangan. Ini. Oh, oke. Maaf, ada kesalahan teknis tadi ya. Jadi hari ini kita akan ngomong tentang peralatan restoran. Ya, apa aja peralatan yang ada di dalam restoran. Ya, di sini ada 9 peralatan pada dasarnya. Ada yang namanya cutleries, silverware, glassware, chinaware, service equipment, linen and stationery, furniture, entertainment, dan aksesoris. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah kita akan bahas tentang yang namanya cutleries-nya. Cutleries itu adalah peralatan restoran yang dipergunakan untuk menyantap makanan yang berbahan dasar stainless steel dan silver. Ya, jadi dia berbahan dasar stainless steel dan silver. Apakah harus stainless steel dan silver aja? Enggak. Ya, jadi cutleries itu bisa berbahan dasar melamin, bisa ya tembaga, bisa. Cuma untuk di restoran standar yang dipergunakan itu adalah stainless steel dan silver. Ya, kalau melamin boleh Pak, boleh sebenarnya, tapi dia nggak standar. Ya, jadi boleh sebenarnya, cuma dia nggak standar. Yang standar stainless sama silver. Kenapa? Karena stainless steel dan silver itu mudah. Yang pertama dia mudah untuk dibersihkan. Ya, dia gampang untuk dibersihkan. Terus yang kedua dia lebih tahan lama. Ya, jadi walaupun kita mahal, tapi dia lebih tahan lama dipergunakan dalam waktu yang lama. Ya, untuk dibersihkan juga gampang. Biasanya stainless steel sama silver itu dia tahan karat biasanya, tapi tergantung juga. Kalau naruhnya udah sembarang, ya karatan juga sih. Tapi setidaknya dia lebih gampang untuk setidaknya kalau kita menyimpannya dengan baik dan benar, maka
peralatan itu akan lebih awet. Itu sudah pasti. Ya, jadi itu adalah cutleries. Ada beberapa jenis-jenis cutleries. Kita akan bahas satu-satu dari tampangnya yang mungkin kalian sudah lupakan. Ini teman-teman lama kalian sebenarnya Pak bawa kembali ini. Ya, teman-teman lama kalian yang mungkin, tampangnya sudah saya lupa, tapi namanya masih ingat. Atau kebalikan, namanya saya ingat, tapi tampangnya lupa. Ciri-cirinya kayak gimana itu model. Kayak gitu modelnya. Sekarang Pak akan kebetulan di slide sudah ada, Pak juga bawa di sini barangnya ya. Jadi biar lebih gampang untuk menjelaskannya. Oke. Jadi pada dasarnya cutleries itu kalau dilihat dari bentuknya itu sebenarnya cuma ada 3. Ya, kalau dilihat dari bentuknya cuma ada 3. Ada spoon atau sendok, ada knife atau pisau, dan ada fork atau garpu. Ya, kalau dari bentuknya, dia basicnya cutleries itu ada 3. Ya, tapi kalau dari fungsinya ada banyak. Ini yang pertama Pak perkenalkan. Ada namanya stick knife sama stick fork. Ya, kebetulan Pak juga bawa ini alatnya. Oke. Stick knife sama stick fork ini. Ya, ciri-ciri dari stick knife sama stick fork ya. Dia yang pertama dia bergerigi. Ya. Jadi dia bergerigi, ada geriginya kayak gergaji, ya. Terus biasanya juga dia menggunakan gagang dari kayu biasanya, tapi ada yang enggak. Ya, jadi mungkin kalau ntar kalian di tempat kerja beda-beda standar peralatannya. Ya, kalau nggak disuruh ngambil stick knife, tapi nggak ada gagang dari kayu, kalian bilang nggak ada, nggak juga. Ya, tergantung standar dari restoran itu sendiri. Jadi ada yang nggak pakai kayu, ada yang gagangnya pakai kayu. Ya, tapi yang jelas biasanya kalau stick knife itu dia ada geriginya. Ya, dia bergerigi kayak gergaji. Kenapa? Karena stick knife ini fungsinya itu adalah untuk memotong daging, ya, untuk memotong daging, ya, bukan untuk memotong steak, karena steak itu tidak hanya daging, steak itu ayam juga ada steak, ya, ikan juga ada steak, ya, tuna steak itu, tapi enggak baru namanya steak knife, bukan untuk memotong steak, bukan, cuma dia untuk memotong dagingnya. Kenapa ada gerigi? Karena daging itu seratnya banyak. Ya, jadi lumayan keras. Ya, apalagi kalau dagingnya well done, jadi dia lumayan keras. Makanya dibutuhkan peralatan yang memang bisa untuk memotong sesuatu yang keras. Ya, jangankan daging, ini meja aja nih kepotong nih, gitu ya ceritanya. Terus dia ada gagangnya pakai pakai kayu. Nah, itu ada fungsinya juga, ya, karena kalau kita memotong sesuatu yang keras, pasti kita lebih menggunakan tenaga lebih, ya. Sedangkan steak itu atau daging itu biasanya kan berminyak dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita menggunakan tenaga yang lebih, berarti gagang yang kita pegang itu harus benar-benar keset. Jadi dia nggak licin. Ya. Jangan sampai dia gagangnya pakai stainless, begitu kita motong daging dengan tenaga yang ekstra, loncat dia peralatannya. Jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi ini fungsinya biar kita enak megangnya, keset dia. Ya, karena kita membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk memotong makanan itu. Ya. Sedangkan yang kedua itu adalah stick fork. Ini pasangan ini. Ya. Ini pasangan. Jadi kalau istilahnya ini Romeo and Juliet.
Oke, ini pasangannya Romeo and Juliet-nya. Jadi jangan dipisahkan. Ya, jangan dipisahkan. Ya, apalagi datangnya satu, salah, harus berdua. Ya, jangan dipisahkan, jangan dipasangkan dengan pasangan yang lain. Ya, tercemburu yang lain lagi. Nggak boleh. Ini harus satu pasang. Ya, ini Romeo and Juliet, nggak bisa dipisah. Kalau ini ada, tapi ini nggak ada, berarti kalian salah nyetingnya. Kalau ini ada, ini yang nggak ada, sama juga salah nyeting. Ya, tapi kalau keduanya ada kemungkinan juga salah, karena bukan tergantung dengan menu yang tamu akan makan. Ya, tapi kalau tamu makan main course, dia makan dagingnya daging merah, jadi kayak beef, pork, lamb, sama yang lain yang daging-daging yang merah itu, inilah yang dipergunakan. Apakah dia steak, apakah dia bukan steak, jadi yang lain-lainnya yang main course ini yang dipergunakan. Oke. Nah, kalau yang fork ini dia sama, dia menggunakan gagang kayu. Yang membedakan, kalau mungkin kalian perhatikan, ntar mungkin di sekolah, kalian datang ke sekolah, ambil peralatannya, lihat, karena kalau di virtual kayak gini susah, ngelihatnya susah, peralatannya kecil. Ya, kalau kalian perhatikan, di ujung daripada garpu ini, dia bentuknya lancip, kayak gunung. Ya, kalau garpu yang lain, dia bentuknya kotak. Tapi kalau di stick fork, dia ujungnya lancip. Lancip. Jadi kenapa lancip? Karena dia lebih gampang untuk menusuk daging yang keras. Makanya dia dilancipkan. Jadi biar gampang. Ya, itu yang pertama. Ya, ini stick knife dan stick fork, dia fungsinya untuk main course. Ya, untuk main course. Ya, yaitu makanan daging. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada namanya fish knife dan fish fork. Oke, ada yang namanya fish knife dan fish fork. Tampangnya seperti yang ada di layar, udah ada gambarnya di sana. Di sini ada, ya ini Pak cariin yang kayak di gambar. Oke, di sini Pak udah bawa, ya, fish knife sama fish fork. Ciri-cirinya kayak gimana? Kita bahas satu dulu. Kita bahas yang knife. Ya, yang knife. Kebetulan yang knife di sini di sekolah kita punya dua jenis yang knife. Oke. Dia sama fungsinya, cuma beda beda bentuknya. Kalau yang pertama dia lurus. Kalau yang kedua dia melengkung kayak skop. Kok beda? Ada fungsinya. Oke. Fungsi pertama, bukan fungsi pertama, ciri pertama si fish knife itu, yang pertama dia ada ujungnya dia lancip. Ujungnya lancip. Jadi biar gampang, kalau seandainya biasanya sih jarang ada tulang-tulang di dalam ikan, gampang untuk dikeluarin. Ya. Terus biasanya kalau tempat motongnya dia itu biasanya dia nggak bergerigi, dia halus. Tapi tidak gini juga sih, tidak lancip juga, tidak terlalu terlalu kalau kita bilang terlalu mangan, enggak, dia lancip tapi halus. Kenapa halus? Karena biasanya ikan itu dia lebih gampang untuk dipotong. Jadi kalau ikan itu dia teksturnya lebih lembut, sama kayak agar-agar lah dia. Jadi gampang sekali untuk motong.
Kalau seandainya ikan kita potong dengan pisau yang bergerigi, pasti hancur. Ya, makanya karena dia juga seratnya ikan tuh lebih gampang karena dia bisa gampang terbelah. Jadi cukup menggunakan ini. Kalau pakai gerigi justru dia hancur. Ya, ya. Terus yang kedua, dia ada yang berbentuk lurus, ada yang enggak. Ya, ini masing-masing ada fungsinya. Kalau yang lurus ini biasanya dipergunakan untuk ikan yang tanpa kulit. Jadi kalau kita restoran kita menyajikan makanan tanpa kulitnya, biasanya kita pergunakan yang ini. Tapi kalau yang ini, yang bengkok ini kayak sekop apa, kayak untuk tukang itu. Jadi dia bentuknya agak, kalau kalian perhatikannya, dia bentuknya kayak cetok istilahnya. Kayak cetok. Dia fungsinya dia sebenarnya berfungsi untuk skinning. Jadi dia menghilangkan kulitnya. Kalau seandainya makanan yang kita suguhkan itu ada kulitnya, ya jadi ini fungsinya untuk menghilangkan itu. Ya, makanya dia bentuknya kayak gini supaya pada saat kita menghilangkan kulitnya, tangan kita tidak nyentuh ke piring. Ya, jadi tangan kita nggak kesentuh kalau menghilangkan kulitnya. Ya, sedangkan kalau kayak begini, kalau menghilangkan kulitnya, sentuh tangan kita. Kulitnya nggak maksimal karena ada sela di antara piring dan ikan. Ya, jadi kalau kayak ini dia memang fungsinya untuk menghilangkan itu kulitnya. Ya. Terus kalau forknya ini sendiri dia beda. Forknya cenderung dia bentuknya sih agak kotak tapi kecil. Terus ciri utamanya kalau fish fork ini dia di tengah-tengahnya ada kayak tidak gini dia, tidak rata. Jadi tengah-tengahnya lubangnya ini dia agak menjolok ke ke bawah dia. Ya, jadi fungsinya kenapa? Mungkin fungsinya ini kalau seandainya ada tulang, ya kalau seandainya ada tulang di ikan, ya kalau kita pas pas nusuk, kalau ada tulang, ya seharusnya ya tulangnya itu nyangkutnya ke sini, ya nyangkutnya ke sini karena dia paling dalam, seharusnya tulangnya nyangkut ke sini. Ya, bukan malah nyangkutnya di sini, di kerongkongan tamu. Kan bahaya kalau nyangkut di sana. Jadi biar tulangnya gampang, jadi dia nyangkutnya di sini. Ya, seharusnya kayak gitu sih seharusnya. Ya, tapi biasanya kalau restoran sih jarang banget ada makanan bertulang. Karena itu akan berpengaruh terhadap terhadap nama baik daripada restoran kita. Ya, itu yang kedua. Ya, kalau yang kayak ini dia masih Romeo and Juliet juga, sama kayak tadi. Ya, dia dia berpasangan. Cuma ini beda. Ya, cuma beda bentuk aja. Fungsinya sama, namanya juga sama. Oke. Cuma ini jangan dipisahkan. Ya, kalau nggak ini sama ini. Ya. Oke. Ini masih Romeo and Juliet. Itu yang tadi itu fish knife, jadi dia dipergunakan untuk main course. Ya, dipergunakan untuk main course makanan ikan. Ya, fish. Jadi untuk ikan. Ya. Bukan seafood. Ya, beda lagi. Kalau seafood dia bukan ikan. Ya. Kalau ikan seafood beda lagi. Seafood ya selain ikan itu seafoodnya kayak kerang dan lain sebagainya itu seafood. Oke, itu yang untuk main course. Nah, sekarang untuk main course juga lagi. Ini untuk main course ya. Dia 3. Dia bukan Romeo and Juliet, dia poligami ini ceritanya. Ya, kenapa poligami? Karena dia bisa berbeda pasangan. Ya, jadi seperti yang Pak bawa ini, dia adalah peralatan yang digunakan untuk
makan main course kecuali daging, kecuali ikan. Ya, jadi dia untuk makan main course kecuali daging, kecuali ikan. Ya, namanya dinner night, dinner spoon, dinner fork. Ya, jadi peralatan ini dia ada 3, jadi pasangnya bisa berbeda-beda. Bukan kayak tadi, kalau kayak tadi harus itu pasangan. Tapi kalau ini beda. Ya, ini bisa sama ini. Fork bisa sama spoon. Fork juga bisa sama knife. Ya, jadi ceritanya dia poligami ya atau poliandri lah, yang mana aja boleh. Ya, tergantung makanan apa yang dimakan sama tamu. Contoh, misalnya kalau tamu makan spaghetti, ya yang dipergunakan dia adalah fork sama spoon. Kenapa pakai spoon? Karena biasanya spaghetti itu ada kuahnya, ada sausnya, pergunakan spoon. Oke, seandainya ada misalnya makan nasi goreng juga spoon. Kalau misalnya makan chicken stick, dia pakai pisau sama garpu karena untuk motong. Jadi harus kita tahu fungsinya apa. Makanan seperti yang minggu lalu udah Pak omongin, ya seorang wartawan itu harus tahu tentang menu. Jadi menunya kalian harus paham, dari tampang makannya kalian paham, dari rasanya, dari bentuknya paham. Kalau kalian sudah memahami itu, maka peralatan kalian harus paham. Ya, jangan sampai tamunya dikasih bakso, yang dipergunakan peralatannya adalah garpu sama pisau. Ya, susah baksonya karena dia berkuah. Oke. Nah, kita balik lagi ke peralatan. Pak akan jelaskan sedikit tentang ciri-ciri dari masing-masing peralatan ini. Yang pertama, kita bahas tentang si dinner spoon. Ya, si dinner spoon. Si dinner spoon ini dia ciri-cirinya, ya kalau kalian perhatikan hampir sama dengan sendok-sendok pada umumnya. Ya, cuma kalau kalian ambil si dinner spoon, terus kalian bayangkan sendok yang kalian pergunakan di rumah, dia akan lebih besar daripada sendok yang kalian pergunakan di rumah kalian masing-masing. Pak yakin. Karena kalau kalian, Pak juga jarang menggunakan sendok ini karena ukurnya besar. Ya, mulut kita terlalu kecil untuk peralatan ini. Ya, jadi kalau kalian ambil ini sendoknya, kalian perhatikan, oh ternyata sendok ini lebih besar dari sendok yang saya pergunakan di rumah. Berarti itu dinner. Itu aja simpelnya memperkirakan. Kalian ambil, gede sekali sendoknya, beda dengan yang di rumah, itu pasti dinner. Ya, garpunya juga kayak gitu. Ya, garpunya juga kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian ngambil garpu, terus kalian lihat, wih ternyata lebih gede dari garpu yang saya pergunakan di rumah, berarti itu dinner. Itu aja. Kalau bentuknya hampir sama, ya bentuknya hampir sama dengan si dessert ntar. Nah, sedangkan kalau pisau, susah juga ya. Susahnya kenapa? Nggak mungkin kalian bayangkan, wih ini lebih gede dari pisau yang kita pergunakan di rumah. Nggak mungkin kalian makan di rumah pakai pisau, nggak mungkin. Ya, karena ini kita beda gininya, beda style makannya. Ya paling agak di rumah pakai tangan kalian makannya ya, paling agak itu ya. Kalau pakai pisau nggak mungkin lah. Pak aja nggak pernah makan pakai pisau kecuali di restoran ya. Kalau di rumah sih jarang. Ya, terus gimana cara membedakannya? Ya, kalau membedakannya, kalau kalian ngambil di antara dua pisau pasti berbeda. Nah, cuma kalau kalian ngambil salah satu, gimana cara membedakannya? Yang pertama, ukuran udah pasti gede. Tapi kalau ngambil satu, jarang juga. Kita belum terbiasa, jadi kita nggak tahu ini gede apa kecil gitu, nggak tahu kita. Ya, cuma yang membedakan yang pertama adalah kalau dinner, ya geriginya di sini itu besar dia. Dinner besar karena dia untuk
makannya yang lebih berat, jadi geriginya besar. Kalau kalian perhatikan, kalau dari sebelah sini kelihatannya besar geriginya. Terus kalau dibalik masih kelihatan ada gerigi. Ya, masih kelihatan ada gigi-giginya dia karena dia lumayan besar. Ya, itu bedanya. Beda dengan yang dessert. Kalau dessert dia lebih kecil. Kalau dari sebelah sana, kalau dari sebelah tempat kalian lihat, dia ada gerigi. Ini gede, ini lebih kecil. Nah, kalau dibalik alatnya, yang ini masih kelihatan ada gerigi dari tempat kalian lihat. Tapi kalau yang ini hampir nggak kelihatan, hampir mulus. Ya, karena geriginya lebih kecil. Jadi beda kegunaan. Ya, kenapa lebih besar? Karena biasanya makannya lebih berat-berat di sini. Ada steak knife, ada steak chicken steak dan lain sebagainya. Itu juga apa namanya poultry dia, poultry. Jadi dia ayam, ya unggas-unggasan ini yang dipakai. Ya, oke. Nah, jadi itu ciri-ciri daripada dinner. Jadi sekali lagi, Pak jelasin. Ini adalah dinner, ya dia ada 3 jenisnya. Ya, ini bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi kalau yang ini jangan dipasangkan karena dia sejenis. Ya, kalau misalnya dia poligami, yang ini cowok, yang ini cewek. Kalau cewek sama cewek kan nggak mungkin bisa bersatu, kan kayak gitu. Jadi pasangnya pasti cowok sama cewek. Nah, sedangkan ini cewek-cewek keduanya nggak bisa disatuin. Kenapa nggak bisa? Ya kalau dibawa ke sana. Ya tapi kalau kita bawa ke peralatan ini nggak bisa dijadiin satu. Kenapa? Karena ini keduanya berada di tangan kanan. Ya, sedangkan kalau ini dia di tangan kiri. Ya, kalau kalian setting keduanya tangan kanan, yang kan caranya makan kan nggak bisa. Kalian makan dinner pakai keduanya. Ya, nyenok C, ngetop C nggak bisa. Jadi harus ada yang motong, ada yang ini juga kayak gini. Nyendok. Oke. Jadi itu yang dinner knife, dinner fork sama dinner spoon. Jadi semuanya untuk main course kecuali daging, kecuali ikan. Oke. Selanjutnya di sini ada dessert. Ada dessert fork, dessert spoon, sama dessert knife. Hampir sama seperti dinner tadi. Dia poligami. Sama kayak tadi penjelasannya. Ya, sekarang kita ngomong ciri-cirinya. Ya, yang pisau tadi udah Pak jelasin cirinya seperti tadi dengan dinner. Ya, bedanya dia lebih kecil. Ya. Caranya ngelihat, lihat geriginya. Kalau geriginya kecil, dia dessert. Kalau kalian balik, nggak kelihatan ada geriginya, halus, itu dessert. Tapi kalau dinner, geriginya gede. Begitu kalian balik, masih kelihatan ada gerigi. Walaupun tidak sebesar di sisi yang lain. Nah, itu dinner. Kalau dessert, dia cuma satu sisi yang ada geriginya, sisi yang lain nggak kelihatan, halus dia. Ya. Terus kalau yang dessert fork sama dessert spoon hampir sama. Cara kita membedakannya dengan cara membayangkan peralatan yang ada di rumah. Kalau kalian ngambil, sendok ini seperti sendok saya yang ada di rumah, Pak yakin itu dessert. Ya, Pak yakin yang kalian pergunakan adalah sendok dessert. Cuma kalian pergunakan di rumah. Terus kalian ambil garpunya juga kayak gitu. Oh, ini garpu yang saya pergunakan di rumah, berarti itu dessert. Simple aja. Ya. Jadi itu ciri-ciri dari si dessert. Nah, dessert knife, fork sama spoon ini bisa dipergunakan sebagai peralatan untuk appetizer dan dessert. Ya. Untuk appetizer dan dessert, walaupun namanya dia dessert, tapi tetap dipergunakan di appetizer juga bisa. Ya, appetizer dan dessert ini yang dipergunakan. Oke. Terus selanjutnya soup spoon. Nah, soup spoon dia sendiri, jadi
dia jomblo nih ceritanya. Ini yang jomblo-jomblo sekarang ya. Tadi yang berpasangan sama yang poligami udah diomongin. Sekarang ini yang jomblo karena dia nggak ada pasangan. Ya, ini namanya soup spoon. Soup spoon ini dipergunakan untuk makan sup. Ya, makan sup. Sup itu adalah makanan yang cair. Ya, makanan yang cair. Ya, jadi karena makanan cair, jadi dia ciri-ciri dari sup spoon ini dia bulat. Ya, nggak lonjong. Kenapa? Karena biar lebih banyak bisa mengambil makanan, ya, dan kemungkinan tumpahnya enggak karena dia lebih stabil karena dia kebanyakan cair di sini. Ya, oke, ini sup spoon, kalian udah tahu, pasti tahu, beda banget dengan spoon-spoon yang lain. Terus selanjutnya, ini ada BNB knife sama butter spreader. BNB knife sama butter spreader. Ya, ini BNB knife. Ya, ini butter spreader. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ya, BNB knife sama butter spreader ini sebenarnya fungsinya sama. Ya, fungsinya dia sebagai pengoles mentega ke dalam roti sebenarnya, sebagai pengoles mentega ke dalam roti. Ya, kita bahas yang BNB knife. Yang BNB knife cirinya yang pertama karena dia masih kecil ini, masih kecil, jadi dia botak. Ya, dia nggak ada gerigi sama sekali. Oke, dia nggak ada gerigi sama sekali. Dia kecil, tapi dia botak, nggak ada geriginya. Kalau ada gerigi, kalian ambil, kalian ngomong itu BNB knife, kalian salah. Oke, dia nggak ada geriginya. Kenapa nggak ada gerigi? Karena dia tugasnya cuma untuk, kalau knife dia biasa untuk motong roti, jadi untuk ngelubangin roti, terus untuk ngoles mentega. Ya. Terus yang kedua butter spreader. Dari namanya kita udah tahu. Butter spreader berarti pengoles mentega. Ya. Dia hampir sama, hampir mirip dengan fish knife. Cuma dia lebih kecil ini. Ya, banyak dari teman-teman kalian yang udah terdahulu agak terkecoh sedikit antara butter spreader sama fish knife karena bentuknya hampir sama, cuma dia kecil. Ya, jadi seperti yang Pak bilang, kenapa ada gini biar pada waktu kita mengoleskan mentega itu gampang. Ya, jadi ini fungsinya adalah untuk mengoleskan mentega. Oke, itu yang BNB. Ya, ntar kalau ada sesuatu yang kurang, kalian bisa lihat di YouTube lagi atau kalian ke sekolah pas waktu pandemi udah selesai sekolah, lihat-lihat peralatan. Oh, ini maksudnya, karena kalau dari kamera kelihatannya kurang pasnya. Kalau dilihat langsung kalian akan lebih memahami. Ya. Nah, selanjutnya ada namanya cake fork. Cake fork. Ya. Cake fork ini dia fungsinya adalah untuk dessert. Dessert yang kita sajikan berupa cake. Jadi kayak cheesecake, kayak kue tart dan lain sebagainya. Ya, yang cake. Jadi yang lembut. Nah, cuma si cake fork ini aja yang posisinya ada di kanan. Ya, karena dia istilahnya dia mempunyai kepribadian ganda. Satu alat cuma ada dua fungsi. Ya, kalau kalian perhatikan di slide udah jelas sekali, yang di bawah itu dia bentuknya kayak pisau. Ya, jadi fungsinya dia untuk memotong cake-nya dulu. Potong, baru ditancap, baru di up gitu loh ya. Jadi dua fungsi dia. Satu sebagai pemotong, ya kalau di slide kalian lihat, kalau di PowerPoint-nya kalian lihat ada bawahnya kayak berbeda dia bentuknya. Ya, dia sebagai pemotong dan sebagai, jadi dia fungsinya ganda. Pemotong ya, penusuk ya, untuk nusuk, untuk membawa ke mulut itu ya. Kalau yang lain kan beda, motong beda alatnya untuk membawa ke mulut
beda lagi. Kalau ini jadi satu. Oke. Nah, terus selanjutnya ada teaspoon. Ya, ada teaspoon. Oke. Ini namanya teaspoon. Kalian udah sering tahu, kalian udah sering menggunakan di rumah. Ya, teaspoon itu adalah sendok teh. Oke. Sendok teh berarti dia untuk mengaduk teh. Biasanya temannya cangkir ini. Ya, cangkir. Ya, nah, kalau yang ini ada juga yang lebih kecil. Ini namanya demi-teaspoon. Jadi dia lebih kecil. Biasa juga disebut dengan coffee spoon. Ya, coffee spoon. Jadi dia untuk kopi. Kalau ini untuk teh. Beda bentuknya. Kalau demi-teaspoon itu untuk kopi, dia lebih kecil. Ya. Kalau tea lebih gede. Ingat, teaspoon untuk teh. Ya, bukan untuk dessert, untuk teh. Namanya teaspoon. Ya. Kalau dessert spoon untuk dessert. Ke appetizer boleh. Ya. Sedangkan ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ada namanya ice cream spoon. Jadi ice cream spoon dia bentuknya lebih kotak. Jadi kayak scoop. Lebih kotak. Dia khusus dipergunakan untuk dessert ice cream. Ya, bukan malah pakai yang teaspoon. Kalau kalian bawa ada es krim, terus kalian pergunakan teaspoon, itu salah. Ya, itu salah. Karena dia nggak standar. Yang digunakan adalah teaspoon. Gimana kalau nggak ada teaspoon, Pak? Kita pergunakan, gimana kalau nggak ada es krim spoon, Pak? Kita pergunakan teaspoon? Nggak boleh. Ya, kita pergunakan dessert spoon. Oke, karena teaspoon untuk teh. Namanya juga teh. Teaspoon berarti untuk teh. Ya, cuma ntar kalian di tempat kerja atau di luar akan melihat hal tersebut. Sebenarnya itu salah. Kalau dibilang salah juga enggak, karena standar masing-masing hotel beda. Kalian akan melihat ini digunakan untuk makan es krim. Salah Pak? Enggak sih, karena standarnya dia kayak gitu. Ya, tapi kalau standar internasional salah, karena ini teaspoon. Kalau teaspoon ya untuk teh. Kalau es krim itu apa? Es krim itu bagian dari dessert. Berarti kalau enggak es krim spoon, dessert spoon yang dipergunakan. Oke? Jadi itu dulu, karena ini waktu kita sudah nggak banyak, itu dulu dari Pak untuk hari ini kita ngomong tentang cutleries. Ntar kalian pelajari, kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa lihat di YouTube sekolah, kalian lihat di sana siarannya lagi. Ya, kalau kurang jelas lagi, mungkin ntar pada waktu ke sekolah, kalian lihat-lihat peralatan sudah ada di restoran, udah lengkap, kalian lihat-lihat di sana. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita cukup ngomongin peralatan restoran di cutlery saja. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan ngomongin tentang silverware dan yang lagi 6 itu, ya, biar kita lebih fokus. Ntar begitu pandemi selesai, kita masuk, kita tinggal mempraktekkan saja. Ya, jadi itu dulu dari Bapak. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ada nggak kira-kira bertanya? Oke, kayaknya nggak ada karena ini udah jam-jam terakhir. Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ini. Ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin susah kalau kita karena di aplikasi Zoom kayak gini susah mungkin ya kita berinteraksi. Jadi mungkin bisa ditanyakan lewat WA pribadi atau apa, silahkan di Facebook atau apa, punyanya Pak silahkan Messenger, boleh bertanya, Pak akan jawab sebisa Pak. Oke, Pak rasa sekian dulu dari Pak.
Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Kita berkumpul lagi di sekolah seperti sedia kala. Mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat. Oke, sebelum Pak tutup, Pak akhiri dengan Pramosanti. Om Santi Santi.